Potete sedere. Hai guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Seperti biasa kita akan kembali membahas alur cerita film jadul yang keren. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul I Gocci Probitti de Arentino Pietro yang dirilis tahun 1972. Berlatar belakang kehidupan di Biara Italia pada awal abad pertengahan. Inkuisi Roma telah berhasil membongkar skandal seks paling memalukan di Biara Santa Cunegonda di Poligno, di kota Gubbio Italiano. Semua diawali dari laporan seorang bangsawan bernama Lorenzo Landi yang berhasil membongkar kasus perselingkuhan istrinya, yang ternyata ikut menyeret para biarawati cantik yang terlibat dalam skandal tersebut. Bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Divertitia guardare. Signori la corte. Gereja Santa Cunegonda di kota Gubbio di Italiano dipimpin langsung oleh Hakim Agung Cesare Tarantino. Jaksa penuntut mulai memanggil para terdakwa ke meja persidangan. Terdakwa pertama bernama Suster Angelica dari Biara Santa Cunegonda. Dia adalah biarawati cantik yang dituduh sebagai otak di balik pemerkosaan kepada seorang pemuda bernama Enrico Lombardi. Dan inilah kronologi penangkapan Suster Angelica. Non vi ho concesso la parola. Desidero innanzitutto... Il caso si presenta singolare e un po' confuso. Ma che diavolo state... Enrico adalah pacar gelap Suster Angelica. Hubungan keduanya tidak diketahui oleh pihak biara. Suster Angelica diketahui punya libido tinggi saat berhubungan intim. Namun apesnya Enrico tak bisa memuaskan hasrat seksualnya. Suster Angelica pun mengusir Enrico dari kamarnya. Dia meminta agar Enrico tak lagi datang ke biara. Karena sudah kecewa dengan Enrico, Suster Angelica pun berniat ngerjain pacarnya. Dia menyuruh teman biarawatinya bernama Lucrezia untuk memberitahu Enrico kalau malam Jumat nanti dia ingin bertemu dengannya. Suster Angelica berencana menjadikan rudal milik Enrico sebagai pemuas nafsu syahwat rekan-rekan biarawatinya di biara. Sementara Enrico ditemani oleh Margarito temannya, akhirnya menepati janjinya untuk menemui Suster Angelica di biaranya. Agar tidak diketahui oleh kepala biara, Enrico biasanya masuk ke kamar Suster Angelica dengan cara memanjat dinding kuil biara. Melihat pacarnya datang, Suster Angelica pun menyuruh Enrico untuk melepas celananya dengan alasan dia hanya bisa berhubungan badan lewat pintu jendela. Tanpa curiga, Enrico pun menuruti permintaan Suster Angelica. Melihat rudal Enrico sudah menegang, Suster Angelica pun memanggil teman-teman biarawatinya. Satu persatu para biarawati itu menikmati rudal milik Enrico. Hingga akhirnya, kejadian itu dipergoki oleh kepala biara. Kepala biara pun murka dan langsung mengusir para biarawatinya. Namun siapa sangka setelah para biarawatinya pergi, justru kepala biara itu ikut menikmati rudal Enrico. Hingga pemuda itu terjatuh dari atas jendela. Karena kejadian itulah Enrico melaporkan pacarnya dengan tuduhan telah memperkosanya dan mencelakainya. Lascialo via! Lasciami! Come l'ha già nominata Suora Angelica della Carità? Sidang pun dilanjutkan dengan kasus pemerasan yang dilakukan oleh seorang pembantu bernama Lisa Martini. Dia didakwa telah memeras bosnya, seorang tuan tanah bernama Rico Baldaggi. Jaksa penuntut pun mulai menceritakan kronologinya. Tuan Rico Baldaggi punya istri cantik dan seksi bernama Egunea. Keduanya mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga bernama Lisa Martini dan seorang tukang kebun bernama Vito Del Piero. Setahun belakangan ini Tuan Rico tak bisa memuaskan hasrat seksual istrinya yang masih muda. Karena tak mendapat kepuasan batin dari suaminya, istrinya itu berselingkuh dengan tukang kebun di rumahnya. Faticosa del nostro nuovo acquisto. Ma Lisa, cosa... Awalnya, perselingkuhan itu tidak diketahui oleh suaminya.
Namun pembantunya bernama Lisa Martini membocorkan perselingkuhan tersebut. Dia sengaja memberitahu majikan lakinya dengan harapan bisa mendapat imbalan uang. Tuan Rico Baldacci pun menjanjikan uang sebesar 20 sekudo jika pembantunya itu bisa menunjukkan lokasi yang dijadikan tempat mesum oleh istrinya. Namun ternyata pembantunya itu telah bersekongkol dengan tukang kebun. Keduanya sengaja menjadikan kasus perselingkuhan itu sebagai ide jahat untuk memeras majikannya. Ma le parole volano. Non penserai mica che io e questa donna e non lasciamole volare. Sparia. Saat Tuan Rico Baldacci sedang berada di kamar pembantunya, Bito si tukang kebun pura-pura masuk dan seolah-olah memergoki majikannya tengah berselingkuh dengan pembantunya. Tentu saja tuduhan tukang kebunnya itu membuat Tuan Rico Baldacci terlihat panik. Sambil tersenyum, Bito pun berjanji tidak akan memberitahu perselingkuhan Tuan Rico Baldacci itu ke istrinya. Dengan syarat majikan lakinya itu mau membayar uang tutup mulut sebesar 100 sekudo. Bito juga menawarkan bantuan untuk menangkap teman selingkuhan istri majikannya. Tapi dengan syarat Tuan Rico Baldacci mau memberinya bonus tambahan sebesar 50 sekudo. Karena tak punya pilihan, Tuan Rico Baldacci pun menyetujui permintaan dari tukang kebunnya. Se parli per te sei già abbastanza scoperta così. Si tukang kebun pun merasa sedang di atas angin. Bito pun kepikiran untuk memeras istri majikannya. Seperti kata pepatah, menyelam sambil meminum air. Itulah yang dilakukan oleh Bito kepada istri majikannya. Setelah puas menikmati surabi lembitnya, dia pun meminta bayaran sebesar 100 sekudo. Jika permintaannya itu tidak dipenuhi, si tukang kebun itu mengancam akan memberitahu perselingkuhan itu kepada suaminya. Siasat licik si tukang kebun akhirnya sukses memeras uang majikannya. Nel caso la denuncia di complicità viene invalidata. La fante di casa nostra. Karena merasa sakit hati, Tuan Rico Baldacci pun akhirnya melaporkan kasus perselingkuhan itu kepada pihak inkuisi gereja. Dia juga melaporkan pembantu rumah tangganya setelah mendapat kesaksian dari tukang kebunnya kalau pembantunya bernama Lisa Martini ikut bersekongkol merahasiakan perselingkuhan istrinya. Sementara Bito si tukang kebun yang menjadi dalang utamanya malah dibebaskan karena dianggap telah berjasa ikut membongkar perselingkuhan istrinya. Multiplo? Qui c'è scritto così. Procediamo, per favore. Do lettura del reato di adulterio multiplo. Sidang pun dilanjutkan dengan kasus yang menimpa seorang suami bernama Riccardo Costacurta. Riccardo melaporkan istrinya bernama Violetta yang dituduh telah melakukan perzinahan dengan teman suaminya. Jaksa penuntut pun mulai menceritakan kronologinya. Sei stato ai frati? Insomma. Stai zitto, idiota! Ma che... Violetta punya suami seorang laki-laki pemalas bernama Riccardo Costacurta. Setiap hari kerjaan Riccardo cuma main slot atau judi dadu dengan teman-temannya. Keadaan itu membuat istrinya marah dan putus asa. Padahal keempatnya sudah punya istri. Sejak suaminya keranjingan judi slot, dia tak pernah diberi nafkah batin oleh suaminya. Tanpa malu-malu, Violetta mengaku kalau hembem bakemnya sudah gatal, tak mendapat jatah rudal dongpeng dari suaminya. Ternyata keluhan istri Riccardo itu diamini oleh teman-temannya. Ketiganya mengaku setelah keranjingan judi slot, istri ketiganya juga selalu mengeluh tak mendapat nafkah batin dari suaminya. Oh, Nico, ho detto i cosoni. Si gratteranno. Si grattano sempre. Già. I cosoni, Violetta pun berniat untuk mengajak istri teman-teman suaminya untuk memberi pelajaran kepada para suaminya. Karena selama ini mereka tak pernah mendapatkan nafkah batin sebagai seorang istri. Saat suaminya pergi bersama teman-temannya, Violetta pun membagi tugas kepada para istri teman-teman suaminya untuk bergantian tidur di dalam gubuk. Chi lo deve lanciare? Filippo, venite qua. C'è nessuno. Siamo in giunti? Squadra. Tak lama kemudian Riccardo pun datang bersama teman-temannya. Dalam keadaan mabuk, keempatnya terlihat kaget saat mendengar suara cewek yang mendesah di dalam gubuk. Setelah mengintipnya, Riccardo pun langsung memberitahu teman-temannya kalau di dalam gubuk ada seorang cewek tengah tertidur. Karena kondisi keempatnya sedang teler, Riccardo pun mengajak teman-temannya untuk memperkosa wanita tersebut. Grazie. Oh, ma che state a vedere? Fatemi vedere. Riccardo pun menjadi orang pertama yang masuk ke dalam gubuk. Melihat ada wanita tertidur membelakanginya, dia pun langsung merudalnya. Riccardo tak sadar kalau wanita yang ditidurinya adalah istri dari temannya bernama Uccio.
Istri Uchiho pun terlihat hanya bisa merem melek setelah merasakan sensasi kenikmatan digilir oleh suami dan ketiga temannya. Kegiatan itu rutin dilakukan bergiliran oleh Violetta dan ketiga istri teman suaminya demi mencari kepuasan batin yang selama ini belum pernah mereka dapatkan dari para suaminya. Vinci sempre te, qui c'è manco suga juga. Domani tocca a te. Una al giorno. Hingga akhirnya hubungan menyimpang itu dicurigai oleh Ricardo dan teman-temannya setelah dia melihat perubahan sikap yang diperlihatkan oleh istrinya. Violetta tiba-tiba menjadi istri yang periang dan perhatian kepadanya. Ternyata kejadian itu dialami juga oleh ketiga temannya. Mereka curhat kalau sikap istrinya di rumah tiba-tiba berubah drastis dari sosok istri yang suka marah-marah menjadi sosok istri yang periang dan perhatian. È veramente un gran bel zucchetto. Coraggio. Oh, l'amore, no? Vuoi venirti a raccontare? Fregna, ma che c'è tu moglie? Hingga di suatu malam, saat Violetta mendapat jatah untuk digilir oleh suami dan ketiga temannya, Ricardo meminta posisi lain. Saat itulah Ricardo akhirnya tahu kalau wanita yang digilir oleh dia dan teman-temannya ternyata Violetta istrinya. Ricardo dan teman-temannya terlihat marah dan kecewa. Keempatnya akhirnya berkelahi setelah tahu kalau wanita yang digilir setiap malam ternyata istri mereka sendiri. Ricardo pun melaporkan kasus perzinahan itu ke inkuisi gereja. Sidang terakhir pun akhirnya dilanjutkan. Kasus ini menimpa seorang juragan tanah bernama Salvatore Anselme. Tuan Salvatore punya istri muda bernama Betty Lapea. Namun istri Tuan Salvatore itu digosipkan berselingkuh dengan seorang pemuda. Ternyata pemuda itu si tukang kebun bernama Pito. Pito ini yang dulu berselingkuh dengan Egunea, istri dari Tuan Rico Baldacci. Setelah berhasil memeras harta majikannya, Rico pun melanjutkan petualangan cintanya. Kali ini dia berselingkuh dengan Nyonya Betty Lapea, istri dari Tuan Tanah bernama Salvatore Anselme. Agar tidak dicurigai oleh suaminya, Pito pun menyamar menjadi seorang pendeta. Siasatnya itu berhasil mengelabui Tuan Salvatore. Namun di suatu malam, Tuan Salvatore mendapati istrinya tidak ada di ranjang tidurnya. Dia pun mulai panik, takut istrinya itu kabur bersama selingkuhannya. Ternyata istrinya telah bersekongkol dengan si Pito untuk menghilangkan jejak agar Tuan Salvatore tidak lagi mencari keberadaan istrinya. Hai portato la donna? Sì, eccola. Tieni anche questo. Su, andiamo. Si Pito menyuruh Nyonya Betty untuk berakting seolah-olah istri Tuan Salvatore itu mati bunuh diri dengan cara terjun ke dalam sumur dengan meninggalkan bukti pakaian Nyonya Betty yang tersangkut di atas sumur. Sandiwara itu berhasil meyakinkan suaminya. Tuan Salvatore terlihat sangat sedih dan terpukul setelah warga di desanya memberitahu kalau istrinya tewas bunuh diri terjun ke dalam sumur. Untuk mengenang kepergian istrinya, Tuan Salvatore melarang warga di desanya untuk mengambil air dari sumur tersebut. Dia ingin menjadikan sumur itu sebagai monumen cinta untuk mengenang istrinya. Tuan Salvatore tidak pernah tahu kalau istrinya telah dibawa kabur oleh si Pito selingkuhannya. Sementara di tempat lain, istrinya terlihat bahagia setelah berhasil dibawa kabur oleh si Pito selingkuhannya. Pito rencananya akan membawa istri Tuan Salvatore itu ke biara tempat dia bekerja sebagai tukang kebun. Namun kedatangan Pito yang membawa seorang cewek cantik justru menghancurkan keimanan para pendeta di biaranya. Para pendeta itu meminta agar Pito mau memberi mereka jatah untuk berhubungan intim dengan selingkuhannya. Jika tidak, kepala biara mengancam akan menangkap dan melaporkan si Pito dan selingkuhannya ke pihak inkuisi gereja. Bello, qui peccavit, remedi. Karena tak punya pilihan, Pito pun terpaksa menuruti keinginan dari kepala biaranya. Sejak saat itu, Pito harus rela bergiliran dengan para pendeta di biaranya untuk mendapat jatah berhubungan intim dengan Betty Lapea. Namun keberadaan Nyonya Betty Lapea akhirnya diketahui oleh suaminya setelah mendapat informasi dari anak buahnya kalau istrinya ternyata masih hidup dan dibawa kabur oleh selingkuhannya. Karena kecewa dengan kelakuan istrinya, Tuan Salvatore pun melaporkan kasus perselingkuhan itu ke inkuisi gereja. Levato cappello che non passi. Da rinza. Silenzio.
Setelah mendengar semua fakta di persidangan, Hakim Agung pun memutuskan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada keempat terdakwa yang telah berselingkuh dari suaminya. Namun faktanya sungguh di luar Nurul. Bukannya dijebloskan ke penjara, Hakim Agung justru membawa keempat terdakwa itu ke rumahnya. Selama 7 tahun keempat istri yang berselingkuh dari suaminya itu dijadikan budak pemuas nafsu oleh oknum Hakim Agung yang menyidangnya. Cerita pun akhirnya selesai.